Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini saya diberi amanah untuk memberikan suatu persiapan untuk menjelang pernikahan. Tapi saya nggak tahu ini apakah bapak-bapak apa adik ini sudah menikah atau enggak, atau belum. Kebanyakan sudah menikah atau belum? Alhamdulillah. Tapi meskipun ini khusus untuk yang belum menikah terutama, tapi yang sudah menikah itu sebenarnya tidak masalah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam survei bahwa menikah itu sebenarnya tidak hanya menyatukan dua makhluk hidup saja. Kalau menyatukan dua makhluk hidup itu sama seperti kita mengatakan sapi dengan sapi, kambing dengan kambing. Tapi ada berbagai rentetan dari itu. Harus dari psikologisnya dari suami atau calon suami dengan istri, kemudian dari keluarganya, kemudian ada bahkan dari neneknya dan sebagainya. Itu sangat tergantung sekali. Jadi ketika seseorang itu mau merencanakan suatu pernikahan, maka perhitungannya benar-benar harus matang. Karena berbagai macam faktor-faktor yang harus dia pertimbangkan. Dan kalau kita lihat pada dewasa ini ya, mungkin kita lihat bahwa pernikahan menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak semudah dulu. Karena berbagai macam arus informasi dan sebagainya, sehingga faktor-faktor yang dulu cuma dipertimbangkan itu cuma 3 atau 5, sekarang jadi 10. Karena berbagai macam informasi yang itu. Kemudian mengapa ini perlu dipertimbangkan? Karena di dalam pernikahan itu dari berbagai macam fungsinya, termasuk kita menjalankan fungsi dari ibadah itu, apabila kita menjumpai suatu kegagalan dalam pernikahan, maka di situ justru bukan bisa menurunkan status kesehatan. Tidak menambah status kesehatan, tapi justru menurunkan status kesehatan. Saya diberi amanah untuk memberikan suatu hubungan dengan kesehatan ya. Jadi materinya terlalu banyak juga. Kalau diberikan semua kelihatannya nanti juga cuma superficial, maka saya mencoba untuk mengambil inti-inti atau sesuatu yang mungkin sering ditemui di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama itu adalah menikah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran sudah banyak, di dalam hadis sudah banyak. Kenapa pertama ini saya tampilkan di dalam Quran dan hadis? Mungkin Ustaz nanti sudah memberikan banyak ya. Karena kunci dari pernikahan itu untuk bisa meningkatkan kesehatan adalah kebahagiaan. Kalau kita tidak mendasarinya kebahagiaan itu dari kebahagiaan kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, nanti banyak sekali yang akan kita jumpai masalah-masalah yang membuat kita tidak bahagia. Mungkin baru nikah saja, ketoknya kemarin cantik dan baik, ternyata dilihat dari dekat kecewa. Itu baru dari segi fisik. Ada juga mungkin yang lain, kemarin itu kelihatannya kok setelah fisiknya juga kuat, ternyata misah-misah sedikit aja udah payah dan sebagainya. Nah, berbagai macam keluhan, kemudian hambatan yang gini, kalau kita tidak mendasarnya pada niat dan motivasi yang benar, nanti akan jadi beban atau penyakit yang justru nanti bisa memberikan suatu mengganggu kesehatan. Ya, langsung aja.
lihat manfaat dari menikah ya banyak. Salah satunya keturunan itu jelas. Kalau kita lihat orang-orang tua yang tidak punya anak, dia di masa tuanya itu sudah bisa. Meskipun dia banyak harta, tapi dia tetap gelisah karena masa tua dengan masa yang tidak bisa dia mandiri dan dari gendeng banyak itu ngakon uang, kunci pintu pada malam hari baik. Nah, ini kalau ada anaknya, masalah-masalah kecil apalagi masalah yang besar ketika sakit, kemudian ketika ada orang keluarga atau ada anak ini tidak masalah. Kemudian dengan menikah menjadi gaya hidup lebih sehat. Kalau pernikahan itu bahagia dan bisa kerjasama. Tapi kalau pernikahannya itu tidak bisa kerjasama, bisa saja menjadi kesehatannya tambah buruk. Harusnya ketika sebelum nikah jangan dia bisa mengatur makanan, olahraga, kemudian aktivitas tidak banyak stres. Begitu menikah, olahraga sudah pernah. Kemudian makannya sudah sembarangan, pokoknya yang jelas gorengan semua masuk kayak gitu. Penghematan kemudian diingat tiap hari makanan dan sebagainya. Akhirnya menjadi tidak sehat. Kemudian menurunkan resiko hipertensi, jantung, stroke, DM dan sebagainya. Ini semua berawal dari kebahagiaan. Kalau pernikahan itu bahagia, dia akan banyak memproduksi hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga dia akan menurunkan resiko hipertensi, hipertensi jantung, kemudian stroke, ginjal dan sebagainya. Tapi ketika menikah itu yang justru terjadi tiap hari berantem, tiap hari cekcok, lihat suami atau istrinya seperti lihat musuh dan sebagainya. Tiap hari dia produksi adrenalin, kemudian waktu itu stres kayak gitu, akhirnya justru kena. Kemudian resiko yang lain stres, frustasi banyak juga kan ketika melihat banyak masalah pernikahan. Kemudian kalau dia tidak bisa manajemen bagus, stres, frustasi, bunuh diri dan sebagainya. Dan fungsi di bawah termasuk mengurangi resiko penyakit menular seksual. Ini semacam saya memberikan gambar seperti menikah itu menakutkan. Jadi kalau kita lihat pada dewasa ini semacam menikah menakutkan. Tetapi kembali pada awal tadi, kalau kita menikah itu karena dengan niat dan motivasi benar, maka insya Allah kita bisa memberikan suatu memberi hikmah. Meskipun kadang makan hati, lawan jantung ya, atau hipertensi, tapi kalau kita bisa ridho, itu pahalanya juga banyak kan. Meskipun semuanya kemudaratan atau suatu bahaya-bahaya mungkin yang ditimbulkan ketika kita menikah, kemudian kita dasar pada tadi ayat dan hadis dan Quran dan ayat tadi, maka menjadi lebih bisa menerima. Nah ini kunci menikah bisa meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan kebahagiaan. Alhamdulillah, rahimahullah. Kemudian bagaimana sebenarnya menikah itu bisa memberikan kebahagiaan? Secara umum, meskipun kebahagiaan itu tidak ditentukan satu-satunya oleh kesehatan, tetapi secara umum kesehatan akan sangat menentukan suatu pernikahan. Bayangkan ketika seseorang menikah, ketika dalam pernikahan belum sempat berbulan madu, itu sudah masuk rumah sakit karena kelelahan setelah mengalami pertama dan sebagainya. Stamina misalnya bagus ya. Habis itu setelah menikah, ternyata ada dari suami gatal-gatal dan sebagainya, ternyata jamur muncul. Habis itu diobati, kemudian mendapat dari mertua, mendapat pressure dari mertua, kamu sini aja, bantu ini dan sebagainya. Kemudian tarik ulur antara mertua dengan istri, akhirnya terjadi berantem dan sebagainya. Berbagai macam masalah fisik yang timbul
mungkin kalau sederhana cuma jantung apa namanya kulit dan gitu ya, atau tapi kalau sudah dia menjadi penyakit yang kronik, itu sedikit demi sedikit tetap akan mempengaruhi suatu kebahagiaan. Bagaimana kita lihat kalau orang punya penyakit misalnya pensi tidak turun-turun, naik terus ya, tiap hari kok rasanya mumet terus, disuruh suaminya pusing, ini cengang dan sebagainya, kemudian disuruh baru sedikit saja udah ini, itu lama-kelamaan tetap akan suami juga apa istilahnya muring ya, istilahnya tidak puas dengan kenyamanan, akhirnya tetap timbul percakapan. Itu. Jadi penyakit fisik bisa mempengaruhi psikis, begitu juga penyakit psikis bisa mempengaruhi fisik. Contohnya apa? Penyakit psikis misalnya gini, ketika musim gawe ya, itu dulu banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat dan jumpai dan beberapa datang-datang itu pusing dan muter-muter, mual-muntah dan sebagainya. Ini sebabnya apa? Salah satunya punya gawe, mantu atau merewangi sana kemari dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah tekanan dari psikis, dia bisa memberikan penyakit fisik. Jadi tekanan psikis bisa memberikan penyakit fisik, tekanan fisik yang terus menerus dia akan memberikan suatu gangguan pada psikisnya. Ini saling berhubungan seperti lingkaran, ini nggak bisa dipisahkan. Nah, ini bayangkan mungkin kalau sudah pernah lihat ya, keluarga yang sakit-sakitan, kemarin anaknya datang berobat, kemudian besoknya lagi ibunya, besoknya lagi bapaknya, terus ngetar ke mbahnya dan sebagainya, itu mungkin termasuk ini keluarga sakit-sakitan, bukan? Nanti kita harus kita bedakan antara keluarga yang sakit-sakitan dengan keluarga yang pencegahan terhadap penyakit yang mungkin harus nanti kita bedakan. Nah ini agak terlemah ya. Ya, ini status kesehatan ibu harus baik ya, terutama pada saat hamil, melahirkan dan menyusu. Sering kita jumpai ketika gadis ibu lincah ikut pengajian sana kemarin taklim dan sebagainya, tapi setelah menikah kemudian kalau ibunya anak seperti mana ketua, itu sering kita jumpai ketua. Kemudian bawaannya kalau ketemu dengan orang lain atau hewan lain itu wah ini masalah apa? Itu sering kita jumpai. Jadi ini nggak tahu, nanti harus ada suatu manajemen ketika sebelum menikah. Jadi kita harus tahu namanya masalah-masalah yang ada di pernikahan, kemudian saling mengantisipasi dan sebagainya, termasuk dalam masalah kesehatan. Kemudian, nah, penyakit fisik akan mempengaruhi psikis. Sebenarnya juga penyakit psikis dia akan mempengaruhi fisik. Nah ini, jadi ini biasanya kalau di beberapa di medis ya, itu ya ada beberapa pemeriksaan dengan check-up untuk pernikahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit yang belum terdeteksi sebelumnya, mencegah penurunan penyakit yang dapat mempengaruhi pasangan, serta sebagai uji sharing adanya masalah infertilitas. Ini harusnya sebelum menikah seorang baik calon suami maupun calon istri harusnya tahu tentang kondisi dirinya. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi apa-apa setelah menikah, ada yang tidak menerima, itu akan jadi timbul masalah. Ketika dulu nggak cerita kalau punya tensi tinggi, itu biasanya umur 40 udah pada tahu dan sebagainya. Itu misalnya. Banyak juga nanti kita lihat ini orang muda umur 16 tahun, 29 tahun, bulan kayak gitu tinggi. Saya belum menimbulkan suatu gejala, tapi ketika menikah kalau bergejala sudah 900 dan sebagainya. Akhirnya ketika berhubungan seksual dia tidak bisa atau tidak bisa memberikan kepuasan antara suaminya ataupun dan sebagainya. Akhirnya protes. Setelah protes ya.
yang diberikan yang diperiksa sebelum pernikahan. Jadi dianya pemeriksaan adalah 6 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tujuannya apa? Karena jika terjadi suatu masalah, dia ada kesempatan untuk bisa memperbaiki suatu penyakit itu. Itu tujuannya. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan ya, ini adalah misalnya untuk penyakit yang berhubungan dengan penyakit yang diturunkan. Jadi diturunkan itu biasanya yang saya ambil paling banyak adalah diabetes, yaitu satu gula. Penyakit gula, tapi ini kalau dia diturunkan itu banyak, itu yang tipe 1. Tipe 1 itu dia sejak kecil sudah dia harus pakai insulin, sudah nampak. Kalau tipe 2, dan yang tipe 1 biasanya dari keturunan, karena suami istri itu hampir ini ya, prosentasinya banyak, itu bisa memberikan keturunan yang diabetes. Dan kalau kita perhatikan penyakit gula di antara beberapa itu sampai umur 40 tahun dan sebagainya, 35 itu sudah mulai banyak sekali. Jadi mohon diperhatikan misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ya, nanti tolong juga dia dan sebagainya tentang gula. Karena saya lihat beberapa wanita yang umur sebenarnya produktif ya, produktif harusnya dia bisa, kemudian dia terkena gula dan ini sayang. Dan terakhir misalnya Ustaz dari dulu bicara JAT itu ya, Ustaz Haji juga meninggal karena diabetes. Dan beberapa tandanya saya dikasih oleh wala. Kemudian hipertensi ini juga sering ada beberapa saya jumpai belum tua kemudian diabetes dengan hipertensi biasanya 50 tahun ke atas itu penyakitnya orang kaya ya. Sekarang kaya sih enggak, miskin, kemudian juga kurang berpendidikan, membawa dengan pabrik gula sudah 600 dan sebagainya. Dan itu banyak, termasuk dari beberapa teman-teman kita mungkin yang umurnya juga produktif sudah bergabung. Hipertensi juga gitu. Hipertensi sudah tinggi 14, 16, kemudian juga ada kemarin berapa ya? Sekitar 40 belum ada. Hipertensi sudah lama kemudian ke ginjal dan sebagainya. Jadi kita harus tahu apa namanya ini. Masih cukup ya. Kemudian pemeriksaan penyakit yang dikeluarkan TORS itu ya, kalau yang kehamilan sering kali yang mengganggu itu toxo atau TORS biasanya mengganggu nanti pada kehamilan. Jadi kita lihat sering lihat ibu atau jadi yang apa namanya yang gadis-gadis itu sebelum menikah, belum menikah itu setelah menikah kemudian dia sulit untuk punya anak. Kalau salah satunya adalah TORS ini ya, toxo, rubella, CMV dan kemudian sifilis, polio, HIV, hepatitis itu juga perlu diperhatikan. Kalau kita longgar perlu diperiksa. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan ini thalassemia albino. Saya kira ya kalau beberapa negara maju sudah diperiksa dia berhubungan dengan penyakit genetik. Kemudian pemeriksaan golongan darah ini sebenarnya mudah dan murah, cuma nanti bisa memberikan suatu pengaruh ketika menikah. Ketika seorang suami istri berbeda ininya apa namanya resus, kebanyakan Indonesia resus positif, ada beberapa yang persen resus negatif, dia menikah, dia akan memberikan bahaya kepada janin atau anaknya, terutama pada anak perempuan. Kalau kita tahu misalnya yang berbeda dan sebagainya, itu ada beberapa pengobatan yang digunakan untuk mengantisipasi, bisa diberikan suntikan program yaitu resus anti-imunoglobulin untuk untuk mengantisipasi bahaya ketika melahirkan anak. Itu pemeriksaan ini juga saya kira murah ya. Terus golongan darah itu penting sekali. Jadi kalau bisa setiap dari kita itu punya tahu namanya golongan darah. Jangan sampai ketika punya melahirkan atau sesar dan sebagainya kita butuh golongan darah. Golongan darah nggak tahu, harus periksa. Kemudian setelah periksa, siapa ya golongan darah yang untuk golongan ini juga nggak tahu, akhirnya pusing. Tapi kalau kita sudah tahu datanya sana, ketika kita butuh kita bel sana. Yang datang itu pun nanti belum tentu dia bisa masuk, darahnya bisa digunakan untuk donor. Itu juga misalnya dia habis haji kena vaksin, bisa. Kemudian habis dia lembur dengan statusnya
kesehatan turun, stamina turun, ya bisa dan sebagainya. Kalau darah yang dibutuhkan banyak dan sebagainya, ini akan berbahaya. Jadi cuma sepele itu, golongan darah paling 10 ribu atau paling 20 ribu kan, itu juga. Tapi sebenarnya kadang orang dari dok. Kalau yang tos tadi mungkin ya mahal ya, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, mungkin mau menikah dari KUA saja 500 ribu, periksanya bisa 1 juta, itu juga. Kemudian hemofilia ini gangguan pembuahan. Kemudian vaksin ya, vaksin nanti biasanya kalau sebelum kita menikah di kawan tanya ada vaksin belum ya? Ada berapa? Dulu saya menikah, saya katanya juga sekali gitu ya, vaksin yang belum. Jadi vaksin TT, biasanya vaksinnya TT itu tetanus toxoid. Sebenarnya kita menerima vaksin itu sudah banyak dari DPT ya, 1, 2, 3, 4 itu kan ada T-nya tetanus. Kemudian dari SD itu 2 kali, kemudian hamil itu juga 2 kali, kemudian pranikah 2 kali, hamil 2 kali. Jadi banyak sekali. Dan kalau ini sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya pada saat melahirkan pada pemotongan tali pusat itu tidak terjadi tetanus neonatal. Itu tujuannya cuma satu. Cuma nanti bisa dipertimbangkan apakah frekuensi yang banyak ini aman atau tidak dan sebagainya, atau cukup efektif atau tidak. Kemudian bagaimana pertimbangan secara kemarin bahas tentang vaksin dan sebagainya berdasarkan pada ahli sekalian supaya bisa mempertimbangkan itu. Jadi tujuannya itu. Tapi sebenarnya kasus ini juga sudah mulai banyak berkurang dibanding dulu ya. Kalau dulu pemotongan itu sering tidak steril, sehingga setelah itu terjadi kejang dan sebagainya, talus itu terjadi. Terus kita ini saja ya, realistis saja apakah semuanya itu harus dilakukan? Karena kalau kita datang dari biayanya juga tidak murah. Kemudian kalau kita mau screening, kita tentukan dari riwayat. Jadi kalau kita punya riwayat punya gula ya, dari orang tua gula, hipertensi, atau hanya jiwa itu juga bisa berikan satu ini ya. Dari itu kita ada riwayat, kalau bisa ya kita melakukan satu pemeriksaan. Kemudian pasangan dengan kerabatan itu kadang-kadang kan nikah dengan saudara dalam tanda kutip itu masih bisa nikahi, kita juga meskipun kalau dalam Jawa sudah dekat tapi masih boleh, itu juga perlu diperiksa tentang kedekatannya. Nanti ada gen-gen yang di situ bisa diturunkan kemudian menjadi manusia lewat keluarga, karya dan sebagainya. Kalau longgar dan semuanya bisa ya diperiksa, tapi konsekuensinya justru gini ya, ketika seorang calon suami istri, sebenarnya kalau sudah mantap sudah nikah selesai. Karena kalau orang itu kadang-kadang semakin tahu, kadang-kadang juga semakin takut. Akhirnya ini yang jadi orang menjadi pertimbangan. Kalau saya periksa gini-gini, ya saya kekandung cinta dengan dia, ini nggak jadi dan sebagainya gitu. Mungkin juga perempuan, ngapain saya periksa status kehamilan status fertilitas saya, subran saya. Nanti kalau ketahuan misalnya ini kemudian jadi, nah nanti pertimbangannya bagaimana? Tergantung kesepakatan atau tergantung kesepakatan dari ini ya, dari calon suami dan istri. Kalau misalnya pihak laki-laki menuntut, ya saya ingin tahu status subran. Menurut saya pihak perempuan juga bisa menuntut, saya ingin tahu status kesuburan laki-laki, karena laki-laki juga bisa spermanya nggak ada, sehingga dia pada saat menikah juga tidak bisa. Dan ini tergantung kesepakatan nanti dari suami istri. Kemudian ini menikah, nah, jadi setelah menikah kemudian jadi halal. Kemudian ini kita bicaranya seksual ilmiah ya. Jadi ada beberapa yang saya jumpai, kadang-kadang orang itu bingung ketika menikah karena dia tidak mengetahui suatu anatomi, dia nggak tahu namanya lubang anus dengan lubang vagina. Mohon maaf ya, ada beberapa orang juga nggak tahu.
atau mungkin tahu gugup pada malam pertama. Jadi ini bisa juga beberapa orang yang konsultasi juga bingung membedakan antara ini dengan ini. Kemudian kalau kita jumpai, jadi kali ini alat reproduksi dari laki-laki ya. Jadi kalau kita jumpai ini ada kalau laki-laki itu pusat pembentukan nanti di di sperma itu di testis itu ya, yang di bawah ini ya. Testisnya dalam skrotum, nanti juga makanya hati-hati mungkin bela diri atau apa yang nanti terkena skrotumnya itu juga mempengaruhi status testis. Atau mungkin sering naik sepeda motor yang dan sebagainya, itu juga bisa saja mempengaruhi atap dan sebagainya juga. Jadi intinya kita harus mau melindungi ini. Kemudian ini ada pusat dari sperma, dia disalurkan, kemudian dari saluran yang di sini, kemudian dari dosisularis, kemudian keluar ketika terjadi ejakulasi, ketika terjadi radiasi. Ini untuk perempuan. Saya berikan ini supaya dari pada saat malam pertama ini juga sering dari seorang suami istri itu juga tidak bisa melakukan prosedur-prosedur ketika berhubungan seksual. Jadi berhubungan seksual itu juga ternyata salah satu bisa saja kehancuran dari rumah tangga itu salah satunya tidak bisa memahami atau tidak melakukan suatu hubungan seksual. Ini alat genital dari perempuan ya. Jadi perempuan itu kalau dalam hubungan seksual dia agak lambat dalam melakukan suatu orgasme. Maka kita harus tahu titik-titik dari alat genital perempuan atau wanita supaya kita bisa memberikan suatu manipulasi supaya dia bisa mencapai suatu. Karena titik kebahagiaan salah satu ditentukan oleh orgasme kan Pak. Jadi bisa agak tertawa mungkin nanti ini ya. Bayangkan yang positif dulu ya. Bayangkan positif dulu. Sebenarnya saya menampilkan ini saya khawatir karena belum nikah ya. Belum nikah nanti akan terjadi suatu fantasi dan sebagainya gitu. Cuma kalau terjadi sampaikan secara ilmiah juga nanti mencarinya secara sembarangan juga beracun juga. Akhirnya terus masuk sana. Akhirnya ya itu yang udah kita ini aja suatu yang sangat bukan rahasia lagi. Baik itu hewan atau awan, baik itu jilbab ataupun cadar, bisa saja namanya manusia ya. Manusia itu tetap bukan malaikat, ya kan? Ini yang paling banyak melihat titik sensual dari adalah klitoris ini ya. Dan ini alat reproduksi perempuan ya. Jadi ini ada vagina, kemudian ini cervix, kemudian uterus, ovarium itu produknya dari sel telur ya. Nanti dia kalau ovulasi, untuk ovulasi dia keluar dari sini, kemudian masuk sini. Nah, kemudian sperma dari laki-laki masuk sini, dia akan di sini. Itu ya, ingat-ingat. Kemudian ini ada ini cervix ya. Udah, itu cervix. Jadi cervix itu leher rahim. Jadi sering juga nanti terjadi nanti bisa ditanyakan juga orang yang melakukan hubungan seksual sering ataupun awal mungkin di bawah usia anak sebenarnya di bawah usia, jadi dia bisa memberikan suatu kemungkinan terjadinya kanker cervix. Letaknya di sini. Jika berhubungan dia menyentuh ini. Karena ini sel-selnya ini mudah untuk berganti dari sel normal menjadi sel darah dengan aktivitas. Cirinya ketika berhubungan dia buang darah dan sebagainya. Kemudian dia pemeriksaannya biasanya ini termasuk jenis kanker pembunuh pertama setelah kanker payudara. Jadi makanya pemeriksaan sekarang sangat disarankan pemeriksaan pap smear. Itu pemeriksaan nanti diambil mukosanya di daerah sini, kemudian diperiksa, jadi sudah ada sel-selnya bekerja, diperiksa setiap periode 10 tahun. Tapi kalau setelah berturut-turut dia sudah sudah negatif, mungkin 2-3 tahun. Nah ini tahapan-tahapan ya. Ketika berhubungan seksual, saya nggak tahu ini yang hadir ini sebenarnya sudah mau nikah atau masih rencananya panjang nih? Atau mungkin dalam 2 bulan 3 bulan
ini karena kalau ilmu ini 2 bulan 3 bulan ini juga sudah update ya, tapi kalau pacaran masih lama dan sebagainya ya harus nanti melakukan suatu pengendalian seksual dan itu dibahas dengan selanjutnya. Jadi ketika tahapan ini saya singgung secara sebentar saja, mungkin bagi yang sudah merencanakan tanggal pernikahannya secara cepat ya, itu ketika pertama berhubungan itu juga sesuatu yang sangat menentukan. Kita juga harus ada berdoa dan sebagainya itu, termasuk saya menjawabnya secara medis. Karena pada saat berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu yang paling dirasakan kenikmatannya setelah orgasme. Dan orgasme itu adalah dari perempuan itu lebih lambat daripada laki-laki. Ya, makanya ketika pada tahap ini ada tahapan 3 tahap, yaitu korba, yaitu tahapan pemanasan, yaitu dengan membangkitkan gairah dari istri, terutama istri ya, karena dengan memberikan menuai pada dengan erotis itu ya. Karena dia lambat. Tujuannya apa? Supaya kalau laki-laki dia kan lebih cepat, supaya nanti ketika terjadi hubungan inti, yaitu hubungan inti itu maksudnya penis kepada vagina itu dalam keadaan sama-sama sudah orgasme. Dan inilah yang merupakan kalau itu hormon kebahagiaan akan diproduksi banyak, endorfin dan sebagainya itu yang produksi banyak. Dan dia kalau bisa memuaskan antara suami dan istri, maka kesehatannya juga bisa naik. Tetapi kalau di sini tidak terkuatkan antara laki-laki dan perempuan atau suami istri, maka dia juga bisa memberikan suatu efek. Bayangkan saja ketika seorang melayani suami dalam keadaan yang mungkin tidak bisa merasakan, maka dia akan lebih cepat jenuh, capek, kemudian dan sebagainya. Akhirnya yang merokok, kemudian stres, kemudian setelah itu juga tidak langsung segera kemudian setelah kemudian langsung meninggalkan masing-masing dan sebagainya, urusan masing-masing dia ada suatu pendinginan, sama seperti olahraga ada pemanasan, inti dan pendinginan, yaitu setelah terjadi hubungan inti. Masih berapa menit Pak? Sudah. Ini ya, apa namanya? Ini salah satu gambaran bagaimana sebenarnya kita itu adalah apa namanya sudah teruji dari jutaan sperma itu jadi kita ya. Ini dari musuh aja ketika jutaan sperma masuk mengelilingi sel telur, maka sebenarnya cuma ada satu saja yang bisa memulai dan menjadi kita. Ini adalah sperma yang bisa memulai sel telur. Cuma satu dari berjuta-juta. Jadi kalau seorang itu mengeluarkan sperma itu ketika ejakulasi bisa 100 juta dan cuma ada satu ini lah. Ini bukan iklan ya. Ini tadi iklan ya. Kemudian ini kita lanjut ke kita hamil ya. Hamil setelah kita berhubungan seksual, dan ketika hubungan seksual itu terjadi pada saat masa subur, maka akan terjadi hamil. Tapi kalau tidak terjadi masa subur, maka dia tidak hamil. Masa subur itu apa namanya, cuma kalau laki-laki cuma 2 hari sampai 5 hari umur sperma ya. Kalau perempuan itu umur sel telur itu cuma 1 hari atau paling kurang mungkin. Setelah itu dia mati. Makanya kalau kita pengen mengetahui pengen hamil, kita bisa mengadakan masa subur dari cepat aja. Kemudian masa subur itu banyak ya. Ada penghitungan suhu basal, kemudian ada kalender, dan akurasinya sudah cukup tinggi adalah lendir serviks, yaitu lendir yang keluar di serviks kuasa. Nah, nanti ada tahapan, kalau bisa nanti ada gambaran ini, saya juga sudah memberikan tulisan di dalam buku itu ada tahapannya bagaimana deteksi lendir serviks dari kental, kemudian dari encer. Ini namanya ovulasi ya. Dia akan mengeluarkan lendir yang encer seperti kuning putih telur yang apa namanya yang elastis. Kemudian ya, ini saya sempat memberikan apa namanya
Ini ya, ini kalau dengan metode satu lagi keunggulan dari juga bisa dicari ya, karena tidak sempat. Ini ciri masa subur dengan menggunakan antiseptik. Kemudian ciri lainnya untuk masa subur ada PMS, premenstrual syndrome, yaitu ketika payudara mengencang, kemudian kadang emosi dan sebagainya itu. Nah, ini masa ovulasi. Kalau kita bisa tahu masa ovulasi atau apa namanya masa subur, maka kita bisa mengatur namanya keturunan, kemudian misalnya bisa mengatur jarak keturunan, terus bisa juga memberikan suatu mengatur jenis kelamin dengan gender. Nah ini tadi. Kemudian yang perlu perhatikan ketika masa setelah menikah ya, yang banyak itu kanker tumor mama ini banyak sekali ya. Dari beberapa ahwat juga akan periksa tumor kok ya banyak sekali faktor-faktor resiko dan sebagainya harus perhatikan. Kanker serviks juga. Nah kemudian ini yang bicara pada KB ya, pada KB itu bagaimana keluarga berencana itu. Kemudian di dalam surat Al-Isra ya ayat 31 dan ayat wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'un. Jadi dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jika akan memberikan rezeki kepada kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Jadi ayat ini merupakan larangan untuk membunuh anak-anak. Jadi membunuh anak-anak jangan dibayangkan ketika anak sudah dewasa dibunuh. Tapi nanti dia membunuh sampai pada tingkat janin. Sebenarnya ada beberapa ulama ada yang berpendapat ketika roh ditiup. Kemudian ada pendapat ketika janin sudah terbentuk sempurna. Cuma kalau dia 3 bulan sudah punya janin, mau dibunuhkan itu menjadi tidak kuat. Tapi pendapat yang menjadi lebih kuat dia ketika terjadi sigot. Sigot itu adalah pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda tazawwajul wadud al-walud fa inna kasratul. Jadi ketika Rasulullah bangga dengan pernikahan dengan seorang wanita yang subur yang punya anak banyak. Cuma ketika memahami hadis yang atas itu kemudian kadang-kadang para suami cuma mengeksploitasi supaya ada anak banyak. Enggak hamil dan sebagainya lagi. Punya anak banyak. Cuma kadang-kadang juga dia tidak memperhatikan kualitas dari anaknya. Sekarang saya bayangkan ketika dia cuma berpedoman dengan hadis, anak penting opek, kalau mengatakan kualitas. Saya bisa bayangkan ketika seorang wanita hamil 9 bulan punya anak, masa nifas 40 hari, habis itu hamil lagi. Kemudian hamil masa nifas lagi. Bisa saja dia seorang perempuan kalau mau dipaksa untuk punya anak banyak, dia bisa menyusui 2 anak sambil hamil, kemudian dia makan. Jadi dia harus makan setiap makan itu berapa porsi? 4 porsi. Mampu nggak? Itu kalau orang cuma olehkannya ini. Cuma dalam Quran juga disebutkan bagaimana para ibu disarankan untuk memberikan penyusuan selama 2 tahun. Makanya ketika ini kita berikan bukan bahwa bagaimana kita bisa memberikan suatu kualitas yang maksimal kalau kita menjalankan yang satu tapi meninggalkan yang lain. Kita tidak bisa memberikan penyusuan selama penuh 2 tahun tapi langsung hamil. Terus terang kalau langsung hamil menyusui itu tetap naik ya. Dia harus makan sekali 3 piring padahal pada saat hamil mual muntah. Lihat saja sudah melengah, apalagi suruh makan 3 piring atau 2 piring ya itu udah. Nah itu udah ini lah. Habis itu keluar masuk mual muntah, rumah sakit, ini dan sebagainya. Jadi memang idealnya ketika seorang itu harus melahirkan kemudian menyusui, kemudian hamil lagi sekitar 3 tahun. 3 tahun lah ya, dia bisa punya anak. Sehingga dia bisa memberikan pengasuhan pada anaknya selama menyusui dan sebagainya. Nah, ini pesan terakhir pada saya. Jadi
Jadi ketika berbagai macam informasi yang banyak ini, jangan kita merasa aman ya. Baik ikhwan maupun akhwat, kalau sudah melakukan mengaji, taklim dan sebagainya, kita mesti aman dari fitnah. Karena banyak dari yang kita bukan banyak, yang mungkin sudah mulai banyak bermunculan juga dari kita terjerumus kepada zina. Dengan meskipun dia sudah pernah meskipun dia sudah sering belajar. Jadi kita jangan merasa aman. Berbagai macam fitnah pun juga harus kita tapis dengan beberapa pengendalian seksual. Dan nanti banyak. Mungkin itu dari saya. Sebelum saja. Mungkin itu dulu dari saya. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa memberikan penjelasan atau memberikan gambaran. Nanti kalau mau cek lebih lanjut bisa dicari di beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.